Kalau memang benar-benar itu ayat bisa nurun hujan, kan dia kan tulisannya Arab. Ya. Gua masuk Islam. Kebetulan itu mah. Kebetulan lagi kebetulan, nganggapnya. iya. Iya ini nggak mungkin ah. Masa iya sih begitu bisa. Kebetulan. Otak memang kebetulan aja itu mah. Cuman kayaknya udah mulai rada takut. Saya takutnya kalau Islam tuh betul. Maaf, sebelumnya nganggap Islam kayak apa sih sebenarnya? Pikiran itu bukan agama. Kenapa bisa pikiran Islam? Nggak ada yang disembah. Nangis habis-habisan udah di situ. Rupanya selama ini gue salah nyembah. Lu udah mau jadi abang-abang lu ya katanya. Abang-abang itu apa? Abang-abang itu yang biasanya tukang sate Madura. Sate Madura tau nggak? Tukang sate Madura. Tahu. Tapi kalau udah tahu nikmatnya Islam, nangis. Setiap orang yang masuk Islam pasti nangis kalau memang dia ini tahu tentang Islam itu agama yang benar. Nggak kuat lu. Lu yang nyiptain gue nyembahnya ke orang lain. Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Baitul Maqdis Channel. Kali ini kita bersama narasumber yang insya Allah ceritanya akan membangkitkan semangat kita buat bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu tercapai. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ko Asen, sehat Ko Asen ya? Ya alhamdulillah sehat. Nah, kami udah kenal Koko, tapi kan teman-teman belum. Boleh dikenalin dulu kok. Ya, sama saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Won Chiapsen atau Asen. Oke. Ko Asen panggilannya. Ya udah gitu nama saya Ko Asen. Tinggal Tadi ke distract karena ada orang. Ya kok. Artinya sebelum dari nama kita udah tahu nih, namanya udah mengandung Chinese atau Tionghoa kok ya. iya. Tuh. Secara itu keluarga sebelumnya agamanya apa kok? Satu keluarga tuh dulu agamanya Konghucu. Konghucu. Karena sekolah campur-campur pecah. Oke. Ada yang agama Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Kalau saya sih ikut orang tua Konghucu. Konghucu. Tapi udah gedean sedikit ya ikut Buddha, ikut Koko. Bedanya apa tuh kok? Konghucu sama Buddha? Konghucu Tuhannya banyak. Oke. Kalau Buddha Siddhartha Gautama doang satu. Itu dia bukannya Tuhan dianggapnya tapi nabi. Nabi. Tapi disembah. Tapi minta rezekinya sama dia juga. Konghucu juga begitu. Patung-patung yang ada centeyen, Iya, iya. yang petak 9 tuh geledek. Iya. Itu Tuhannya tuh banyak sekali tuh dewa-dewa bukannya Tuhan dewa, tapi dewa. dewa-dewa. Panggilnya dewa-dewa. Itu tuh kita bisa minta rezeki sama dia semuanya. Gitu. Tapi kalau Siddhartha Gautama nggak mengakui begituan. Buddha Siddhartha Gautama dia ngakunya dia Buddha itu dia cuman penasehat memberikan wejangan. Utusan lah dia. Utusan dia bukannya utusan juga Bukan tapi juga. tapi dia sebagai guru. Guru. Oke. Karena dianggap suci, manusianya yang salah disembah. Saya juga ikut nyembah dulu. Ikut nyembah Siddhartha Gautama, minta rezeki, minta apa selamat, mintanya sama dia. Mintanya sama dia. Dan kalau misalnya ditanya sama orang Islam waktu dulu lu nyembahnya nyembah patung, gua bukan nyembah patung. Gua bukan nyembah patung, gua nyembahnya dia yang ada di atas sono, gua minta supaya begini gitu. Tapi lewat dia. Tapi lewat dia patung itu. Nggak bisa begitu katanya. Tetap lu nyembahnya nyembah patung. Oh, artinya sempat ada obrolan dulu sama kawan-kawan ya? Sama Kok? kawan-kawan. Waktu masih Buddha. Iya, waktu masih anak-anak. Oh, anak-anak itu. Iya, tapi udah tanggung lah, anak tanggung. SMP-an kali ya? Iya, gitu. Jadi Buddha mah itu beda. Tapi kalau secara latar belakang keluarga memang yang taat sama ini Buddhanya? Saya Termasuk yang taat juga? taatnya ke Buddha. Taatnya ke Buddha. Aktif juga? Yang dibilang aktif, memang kalau Buddha itu saya ikuti sekolahan. Kalau ikut di rumah saya nyamkeng pakai ada di nyamkengnya tuh di Mak Kuan Im. Pernah dengar nggak Mak Kuan Im? Tahu, saya taunya Mak Kuan Im itu dari si film Sun Gokong. Ya, Itu. iya benar. Ya. Itu dia. Itu Mak Kuan Im saya tiap pagi sore nyamkeng. Nyamkeng itu apa kok? Kayak orang ini mau kita baca kiroan. Oh, gue kira. Iya. Kiroannya dia tuh tiap pagi sore tuh liamkeng. Kayak kita jikir pagi petang gitu ya? Kalau jikir pagi petang kita beda loh. Oh, Kalau beda. dia mah nggak ada jikirnya.
Nggak ada zikirnya, nggak ada katanya pakai wudu ya, ya bau pesing aja. Nggak ada. Tapi nggak pakai nggak sampai bau pesing, maksudnya kalau udah kencing aja, nggak ada pakai sistem katanya mesti wudu lagi, nggak ada. Kalau dia main langsung. Saya begitu dulu. Lamkeng gitu pagi sore rajin saya kalau di tepekongnya rajin pagi sore. Nah, kalau jadi saya anggap itu semua sama aja sih. Budaya sama, kalau ikut diajak nih sama temen, yuk ke wihara. Ayo. Jalan ke wihara. Itu. Apa kegiatan yang biasa di wihara kok? Sama kayak tadi juga gitu. Lain, dia duduk rame-rame. Pakai namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa begitu kalau Buddha. Kalau di Kuan Im sama di Tepekong hon su tin hel. Itu di Tepekong. Masih hafal ya? Iya, masih hafal dikit-dikit. Gitu. Ya, tapi artinya sebenarnya memang dulu menjalani agama yang lama juga dengan benar-benar kan? Iya, terus begitu teman ngajakin nih, Natalan lu. Ikut yuk, ayo. Ikut saya Natalan. Pulang-pulang dibagi tuh makanan. Bedanya emang di mana? Kalau nggak boleh, ada yang bilang lu satu aja dong satu. Kenapa emang gua nggak boleh datang ke tempat? Boleh, cumannya lu kalau mau percaya ini. Kalau yang nolong, enggak, gua bilang lu nyembah apa? Patung. Iya. Lu juga nyembah patung, gua juga nyembah patung. Sama gitu. Sama, bedanya di mana? Sama-sama nyembah patung. Lu makan babi nggak? Makan. Gue juga makan babi, sama. Bedanya di mana? Lu minta rezeki. Minta, gue juga sama minta. Oh, saat itu pikiran begitu kok. Emang iya sama semua. Lu ke Tepekong, ke Buddha, ke Gohonson nih. Gohonson ada agama Gohonson. Apa namanya kok? Gohonson itu Buddha Jepang. Namanya nih Buddha Jepang, Nabi orang Gekyo. Itu zikir itu dia. Enggak, dia punya damkengnya. Nabi orang Gekyo, gitu. Jadi semuanya tuh pakai sistem begitu. Itu panas amat ya. Oh iya maksudnya. Oke. Gitu. Itu sampai umur berapa kok ngejalanin itu kok? Ya ngejalanin gitu terus sampai umur 30-an dah. Terus badan terasa panas tahu-tahu. Panasnya dari apa tuh? Karena sakit, panas? Enggak sakit. Tiba-tiba panas? Panas badan. Badan terasa panas banget kayak tau nggak ya bara api. Iya. Bari di dekat begitu. Deketin panas, orang-orang mah biasa aja, saya mah panasan gitu, nggak kuat saya. Berobat akhirnya? Ya nggak apa-apa sih, orang mandi doang, saya pengennya main Oh, hujan. pengen mandi terus? Pengen hujan. Main hujan? Pengen hujan aja gitu, pengen hujan ya rasanya gitu. Cuman ya akhirnya saya mandiin, hilang tuh panas tuh. Sebentar panas lagi badan, terasa panas gerah banget. Ya gara-gara dari situ saya masuk Islam udah. Nah, itu tuh kok bisa, maksudnya kan sebelumnya nyembahnya yang kelihatan nih. Secara logika ada nih kelihatan gitu ya. Nah, itu perjalanan ketika masuk Islam, kan sebelumnya juga ada ngobrol sama teman-teman kan, bahwa tetap berpegang bahwa lu kan nyembah Tuhan, gue juga sama nyembah Tuhan, lu minta juga, gue minta juga, sama kan gitu bahasanya kok. Lah kok tiba-tiba mau masuk Islam yang jelas-jelas Tuhannya nggak kelihatan? Ya justru sekarang masalahnya kenapa saya bisa pikirnya ke situ. Soalnya saya waktu itu kan panas tuh badan. Giliran malam nggak panas. Malam nggak Siang panas. Panasnya tuh beda. Malam nggak panas, saya pergi ke bioskop Yunita Merdeka. Oke. Ke bioskop Yunita Merdeka, di depannya kan banyak yang jual buku-buku. Buku-buku TTS, buku-buku apa segala macem, buku agama juga ada. Saya datang, saya mau beli buku TTS iseng kalau malam. Mau beli buku TTS. Begitu saya mau beli buku TTS, di sebelah buku itu tuh ada tulisan buku alam gaib. Oke. Buku alam gaib, kan mau beli buku TTS. Tapi buku alam gaibnya pas-pasan di sebelah, bikin saya penasaran kan. Orang ngejauhan kayak. Dia pas-pasan di sebelah. Saya lihat, ada buku alam gaib. Saya lihat buku alam gaibnya. Tahu nggak begitu saya buka? Oke. Truk. Apa tuh? Di tengah-tengah. Asal buka tuh? Asal buka aja langsung. Begitu di tengah ada tulisan Arab. Tulisan Arabnya kecil, pendek. Terus di situ di bawahnya ada keterangan. Bukannya terjemahan ya, Iya. tapi keterangan.
apabila ayat ini lu tulis di batu hitam dan lu taruh di bawah pohon kering, niscaya akan turun hujan. Percaya nggak? Otomatis saya baca begitu, lu bisa aja lu. Biar aja, biar laku buku lu, taruh. Nggak Udah jadi. kesal, saya nggak mau, saya nggak ladenin. Saya beli buku TTS dulu bang, nih bang. Saya buku TTS, saya bawa. Begitu sampai di rumah, saya buka. Di dalamnya ada buku alam gaib. Iklan buku alam gaib. Bukan! Yang buku gaib, alam gaib yang tadi saya buka. Heeh. Saya taruh. Saya belinya buku TTS. Iya. Dibungkus sama dia. Saya bawa pulang, saya buka, di dalamnya ada buku alam gaib yang tadi. Yang tadi ditaruh? Iya. Bisa ada di dalamnya. Saya bingung. Ih, kaget. Ini apa-apaan? Kok bisa ada di sini? Kan tadi gua nggak ini. Waduh. Dari awalnya saya bilang, saya udah lihat lu nggak mungkin lu bisa turunin hujan, mah lu berbohong, lu biar dibeli. Biar buku lu laku aja lu bilang begitu. Biar ada tulisan bilang bisa turun hujan begitu. Nggak mungkin punya, nggak mungkin dah pikir mah. Akhirnya udah, saya taruh, saya beli itu, dia bisa ngikut. Saya taruh aja di belakang situ bukunya. Saya lempar aja, plok. Oke. Udah saya nggak ladenin. TTS tuh yang dimainin. TTS yang saya mainin. Nah, terus? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus sampai hari ke-15, badan makin lama tuh setiap harinya tuh makin lama makin naik panasnya. Gak kuat. Panas. Tapi yang saya kepengennya apa tadi? Mandi. Terus sama apa lagi? Hujan. Iya, main hujan. Saya kepengen apa tadi? Mandi sama hujan, main hujan. Mandi udah, tapi kepengennya hujan. Pengennya kan hujan, tapi kan nggak hujan-hujan nih. Nggak hujan-hujan, panas. Oke. Karena itu bulan 6, bulan 5, panas. Jadi saya pikir, udah hari ke-15, aduh panas nggak kuat, kok bisa begitu? Aneh, nggak kayak dulu. Waktu dulu panas sih panas, tapi nggak kayak sekarang, makin panas. Iya. Kayak bara api tuh udah, widih. Saya langsung ketenget. Pengen hujan aja. Ketengetnya kemana? Buku tadi. Ke buku tadi. Suruh tulis di batu hitam kering. Iya. Wah iya ya. Gua ada buku itu ya, buku alam gaib yang tentang itu bisa nurunin hujan. Dalam hati ini ngomong. Wah iya deh, coba dah. Gua coba dah. Siapa tahu aja bener. Ya nggak? Saya ambil cari bukunya. Ada. Di depan. Saya buka lagi. Kan tebal tuh. Saya bukanya itu lagi loh. Nggak katanya dari awal, bukanya begitu buka, di tengah-tengah itu lagi, ayat itu lagi. Kita kan tinggal baca. Ya. Bacanya apa? Masih inget nggak? Yang tadi disuruh tulis di buku hitam. Barang siapa yang menulis ayat ini di batu hitam, dan ditaruh di bawah pohon kering, niscaya akan turun hujan. Ya. Cari batu hitam di mana? Coba deh jajal. Waduh, cari batu hitam di mana? Paling batu rata-rata abu-abu. Abu-abu. Batu kali segala macam, mana ada yang hitam. Jarang lah ya. Iya. Ya udah dah pikir-pikir. Coba cari dah ke bioskop Yunita lagi. Tapi beneran nyari tuh. Nyari saya batu hitamnya. Niat. Ke bioskop Yunita lagi, di situ kan dari pinggir kali tuh. Banyak batu-batuan. Kalau di depan rumah saya udah nggak mungkin ada. Karena itu batu aspal semua. Di aspal, di semen gitu. Udah pokoknya udah bersih dah. Saya lihat baunya ke depan nih, ke bioskop Yunita, saya mau lihat, saya mau cari batu hitam, mau kayak gimana, kayak bentuknya terserah. Yang penting hitam. Penting hitam. Soalnya ayatnya dikit ayatnya. Saya ke depan, truk, di situ kan ada teras, di situ ada pintu, pintunya saya buka, krek, saya keluar, saya lihat ke bawah, tau nggak di bawah itu ada apa? Batu hitam. Batu hitam. Batunya kayak apa? Gede. Bulat. Kayak kue pepek, dia segede gini nih. Tapi bulat. Licin. Batu hitam. Kayak udah jadi dong. Hah? Kayak batu udah jadi ya? Kayak batu udah jadi, bulat. Anehnya bulat. Bagus batunya. Itu batu dari mana? Siapa yang naruh tuh? Nah, terus? Terus saya ketenget. Apabila ayat ini ditulis di batu hitam dan ditaruh di bawah pohon kering, maka ditulis di batu hitam. Tulisnya pakai apa? Batu hitam licin begitu. Pakai pulpen nggak bisa. Pakai tip X.
Pakai tipek juga sama, nggak bisa. Pakai itu oke. bisa sih bisa, cuman nggak Nggak kepikiran saat itu ya? Saya pikir mesti pakai spidol nih kalau begini nih. Wih. Spidol, ya kan? Pakai spidol, spidolnya mesti cari di mana? Saya nggak pernah ketemu spidol selama ini, nggak pernah nyiapin spidol. Nah, maksud saya mau beli buku, mau beli spidol ke toko, saya mau ambil duit ke dalam. Oke. Dari buku teras masuk ini kan ada pintu. Iya. Di pintu kan begitu kan saya ngelongok ke dalam tuh, di situ kan ada meja. Di situ kan ada meja, di situ kan ada buku yang tadi tentang alam gaib itu, buku di situ saya taruh. Di sampingnya ada apa? Di samping buku itu. Ada spidol. Nah, ini clue semua dikasih. Hah? Iya, maksudnya bener-bener dimudahin ya? Iya, dipermudah bener. Di spidol dari mana itu? Saya kaget loh. Nggak ada, kok tadi nggak ada spidol, boro-boro gua nyari spidol. Kok bisa ada spidol di situ? Cuman saya pikir ini kebetulan. Oke. Oh, udahlah. Bisa ada spidol dah. Tinggal nyontek. Di batu hitam saya tulis, ikutin aja. Nggak sama, boro-boro sama. Pokoknya perasaan saya sama. Tapi sebenarnya sih kalau ditulis berantakan. Terus apa? Katanya udah selesai. Nah, udah nih, sama nih. Perintahnya selanjutnya apa? Taruh di bawah pohon kering. Taruh di bawah pohon yang kering. Niscaya akan turun hujan. Betul. Waduh, nyari pohon keringnya di mana? Pohon kering kan susah nyarinya. Saya pikir, waduh, mesti jalan lagi ke jalan raya cari pohon yang kering dah lah. Saya ke depan lagi pintu. Begitu saya ke depan pintu itu, saya di situ tuh di depan pintu tuh ada dua tong gede. Iya. Di sini ada pohon. Tanaman ya? Ada tanaman pohon yang segede, yang batangnya segini. Setingginya segitu kan ya, biasa ya. 2 biji loh. Tapi 1 daun juga kagak ada. Kering dong berarti. Apa namanya itu? Kering. Wah, pohon kering. Wih, ini dia nih, gua lupa ya, gua bilang ya. Iya, di sini ada pohon kering. Lupa, nggak ketenget loh. Ya udah dah. Saya keluar, saya taruh. Saya taruh, apa yang terjadi? Hujan. Enggak. Angin kencang. Buas. Terus tuh angin tuh, nggak ada berhenti-berhentinya, masuk ke rumah. Waduh, saya merasa adem. Aduh, enak bener. Waduh, ini yang gua harapin. Ini bener adem kayak begini, bener-bener ademnya adem asli. Bukan adem kipas angin. Bukan adem air. Ademnya adem kayak mau hujan gitu. Enak banget. 1 jam kemudian itu angin terus-terusan. Nggak disangka sejauh mata memandang, itu awan tuh abu-abu tua. Itu kejadiannya malam apa sore? Siang. Siang kok ya? Siang, saya taruhnya jam 1 siang. Oke. Lagi menterang banget sih. Iya. Saya taruh tiba-tiba angin kencang gitu, lama-lama dia kumpul awan. Terus rupanya angin itu untuk bawa apa? Bawa awan supaya mau hujan, hujan. Iya, ngumpulin awan dia rupanya tuh angin 1 jam kemudian. Pada datang tuh, waktu itu sejauh mata memandang tuh awan tuh hitam, abu-abu tua hitam, hitam-hitaman gitu. Gelap lah ya? Iya, jauh mata memandang ya, di ujungnya terang banget. Tapi di sekitar aja sini gelap. Apa yang terjadi? Hujan dong. Wih, kaget saya. Wih, itu bulan 6 ya? Bulan 6, bulan 5, bulan 6. Wih, kaget saya. Iya ya, hujan ya. Hah? Nggak salah ini. Ini apa salah apa enggak ya? Mana mungkin sih? Pikiran saya masuk lagi. Iya. Otak. Mana mungkin sih begitu aja bisa turunin hujan sih, ayat itu apa sih? Bingung saya. Makin penasaran dong kalau di situ. Penasaran. Tiba-tiba ada setan masuk, datang. Pikiran masuk. Kebetulan itu mah. Oh iya, kebetulan berarti. Nggak mungkin. Nonsen, nggak mungkin. Timbang ayat di tahun begitu bisa turunin hujan, nggak mungkin. Saya bilang, itu nggak mungkin. Saya ngeladenin, saya masuk ke dalam. Saya tulis lagi, TTS, main TTS 1 hari, 2 hari. Saya ngeladenin. Oke, kebetulan aja lah pikiran. Kebetulan aja. Kan sebelumnya saya udah janji tuh waktu itu tuh. Waktu pas, saya belum ngomong yang tadi ya? Belum ngomongnya masalah soal, saya bilang, oh iya ya, gua ada buku tentang ayat hujan ya. Gitu ya. Yang saya taruh tuh buku. Iya. Saya udah ngomong belum tadi? Belum. Kalau memang benar-benar itu ayat bisa nurunin hujan, kan tulisannya Arab. Iya. Gua masuk Islam.
Sempat ada berujar begitu ya? Ngomong begitu dalam hati. Ah. Saya ngomong, kalau memang benar-benar itu ayat bisa nurunin hujan, gua masuk Islam dalam hati. Oke. Gua masuk Islam kalau memang benar-benar itu nurunin hujan. Tapi pikir nggak mungkin. Baru saya ambil itu, saya udah cerita belum tadi tuh. Udah kayak gitu udah. Yang saya pas bilang ada ngomong itu gua Sebelumnya berujar kalau mau masuk Islam kalau ini benar-benar hujan belum. Itu saya ngomong sebenarnya tuh. Jadi setelah udah gitu saya masuk, setelah udah percobaan yang pertama itu saya masuk, saya nggak ladenin. Tapi sebenarnya kan udah janji. Ya, betul. Berapa hari berlalu itu kok berarti kok? Langsung besokannya saya nggak katanya nyari Islam, nggak katanya cari agama Islam, nggak cari buku-buku, nggak. Saya anggapnya itu kebetulan. Saya nulis lagi TTS 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus saya main-main terus. Sampai 15 hari kemudian itu makin lama kan panasnya makin nggak kuat tuh. Panas lagi tuh? Panas lagi. Aduh, gue bilang ini lebih panasnya lebih ini lagi, lebih naik lagi. Aduh gimana dong caranya dong, udah mandi segala macem nggak mau. Ya udah coba lagi deh, sekali lagi dah. Kalau memang bener-bener nih ya gue udah percaya deh masuk Islam dah. Coba lagi. Tulis lagi, begitu lagi. Taruh lagi. Panas kan musim. Dia begitu lagi angin. 1 jam kemudian dia mendung, hujan lagi. Waduh. Saya takut di situ loh. Ini jangan-jangan Islam bener nih. Saya pikir begitu. Nih jangan-jangan Islam bener. Kalau Islam bener gue repot sama saudara-saudara gue nih. Iya ya, malah udah ngomong lagi dalam hati masuk Islam. Gue repot nih. Gimana caranya nih? Tapi kebetulan itu mah. Kebetulan iya. Iya ini nggak mungkin Masa iya sih begitu bisa. Kebetulan. Otak memang kebetulan aja itu mah. Cuman kayaknya udah mulai rada takut. Takutnya takut apa? Takut sama keluarga kalau benar-benar masuk Islam. Bukan itu yang saya takutin. Apa tuh? Saya takutnya kalau Islam tuh betul. Emang sorry kok. Maaf, sebelumnya nganggap Islam kayak apa sih sebenarnya? Pikiran itu bukan agama. Kenapa bisa pikiran Islam? Nggak ada yang disembah. Apa yang disembah? Iya. Saya nyelidik ke masjid. Apa sih yang disembah? Nggak ada kok. Lu nyembah apaan sih? Oke. Saya pikir itu bukan agama, mungkin tradisi atau kebudayaan. Tapi rame-rame. Gitu, rame. Udah begitu, saya pas sudah di percobaan yang kedua itu saya bilang kebetulan lagi. Nggak mungkin. Jadi memang itu kebetulan. Cuman saya udah mulai ada takut, udah mulai setengah percaya. Tapi saya pikir, kenapa gue mesti masuk Islam, yang lain aja? Nggak bisa. Itu tulisannya apa? Arab. Kalau lu Arab, lu berarti mesti masuk apa? Islam. Kalau lu masuk agama Buddha atau Konghucu, tulisannya lu bisa hujan nih. Yang ngamuk siapa? Malaikat lu. Dijajak lu bisa jadi. Ya nggak ya? Iya. Kan tulisannya Arab. Kalau masuknya agama Buddha atau Konghucu kan nggak mungkin, atau Gohonson nggak mungkin. Jadi sekarang ini masalahnya tulisannya Arab, mau nggak mau saya mesti masuk Islam. Oke. Kalau ini benar, tapi saya bilang ini kebetulan. Kebetulan lagi kedua tuh. 2 kali betulan. Udah nggak ladenin lagi dah. Saya nggak ladenin. Nggak beli bukunya, nggak nyari agama, nggak ada. Saya bilang itu kebetulan. Nggak mungkin lah. Cuman udah mulai ada takut doang, udah mulai goyang nih kepala, udah mulai stres nih, mulai nih. Saya takutnya bukannya takut masalah sama keluarga lagi. Islam saya nggak takut. Yang saya takutin itu Islam tuh bener. Ngeri saya kalau takut Islam bener waktu itu. Pas udah saya masuk ke dalam, saya tulis lagi, saya TTS lagi, sampai 2 minggu kemudian, setiap hari panas. Apa yang? Nggak kuat badan. Tulis lagi. Nggak kuat banget, aduh makin panas lu, panasnya dulu, udah nyerah udah. Kalau ini sekali lagi udah benar-benar, gua masuk Islam lah, yakin dah, nyari dah. Oh challenge lagi tuh berarti? Challenge lagi, nyari lagi, sekali lagi dah, ini sekali lagi dah. Lagi panas begitu, saya nyari lagi itu batunya yang di depan. Iya. Oh ya masih ada batunya, saya masukin lagi dalam, saya tulis lagi, saya taruh lagi. Angin lagi kenceng. Kayak biasanya tuh. Kayak biasa lagi, gelap. Waduh, gue bilang mau ngelak dari mana lagi nih kalau gini.
Saya udah sengaja lu itu, sengaja nggak mau taruhnya jam 1 lu. Biasanya saya taruh jam 1 siang tuh, panas tuh. Saya sengaja saya turunin sampai jam 5 sore. Saya taruh sampai jam 5 sore baru saya ini sama juga. Jam 5 sorenya itu dia angin kencang, hujan di situ. Jam 1-nya mah tetap panas. Iya, iya. Sorenya dia hujan jam 5. Panas begitu, angin kencang. Waduh, gue bilang gue mau ngelak bagaimana lagi. Masih mau bandel. Jadi Allah itu sebenarnya kayaknya memaksa kali ya. Ya, dipaksa masuk Islam ya. Hah? Ada nggak sih namanya Allah Maha memaksa di Ahlus Sunnah? Maha memaksa. Kalau kita udah memang udah begitu mau nyari bagaimana? Gue bisa mati nih begini lama-lama. Kalau misalnya gue nggak mau masuk Islam mah bisa kepanasan terus. Iya, iya. Beli besoknya dah ke Yunita, beli buku-buku Islam tuh. Beli semua. Kebetulan ada duit. Sampai buat tumpuk begini sampai lemari atas tuh, lemari yang kain, yang di atasnya tuh ada buku penuh. Atasnya buku Islam semua. Mulai belajar dari setelah kejadian itu. Belajar sendiri. Otodidak. Nggak ada katanya pakai belajar dari gurunya. Habis nggak ngerti, belajar sendiri. Begitu belajar apa yang terjadi? Saya kan orang tua saya yang laki, biasanya tidur di ruang tamu, badannya tuh di bangku, dia selonjor, kakinya tuh ditaruh di bangku bulat, Bangku depannya. bangku depan ya begini, gitu. Ya, ya. Terus bawahnya itu bangku bulat kan kakinya 4, Ya. besi, Ya. bukannya kayu, besi. Tahu. Besinya biasa kalau ada karetnya nggak bunyi, tapi ini karetnya kagak ada. Bunyi. Jadi begitu kalau dia geser pakai kakinya dia sik, itu biasanya tuh. Ada gesekannya karena mau Bergesek, diem. iya. Saya belajar di kamar, dia di ruang tamu tidur orang tua saya. Di kamar, saya belajar begitu. Saya lihat di sini nih buku ini. Dia apa yang dia ngomong tuh buku itu? Tentang bukunya kan bukannya buku alam gaib lagi saya baca nih, buku yang tentang agama Islam yang lain. Ya. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu sembah selama ini, tepekong-tepekong yang kamu sembah, di situ dia ngomong, emang saya main tepekong? Tulisannya tepekong. Iya, tepekong. Dia bilang apa-apa patung-patung, bukannya tepekong. Apa yang patung-patung yang kamu sembah selama ini, sebenarnya patung-patung itu bukan miara kamu. Terus kamu yang piara dia, katanya. Ih, iya bener juga. Bikin kotor katanya, dia bilang begitu itu buku. Jadi dia bikin kotor. Tapi saya bisa langsung kontak bilang iya tuh dari mana? Karena memang saya sendiri yang ngerawat itu tepekong. Iya. Dimandiin, dibersihin ya. Di bawahnya kan dia kan suka debu itu kan, kalau hiyo tau nggak hiyo? Enggak. Hiyo itu yang buat lupa dibakar. Oh, iya, oke. Dia kan ada abunya pada turun, rontok. Kalau minyak kalau tumpah kan suka tumpah-tumpah tuh. Itu kalau bercampur jadi satu kotor. Kotor. Dekil banget itu, geli udah kelihatannya deh. Katanya itu di buku itu bikin kotor, katanya. Iya juga, kok lu tahu dari mana? Nyindir banget. Iya bener kok. Bikin kotor, wah iya ya. Mulai sadar nih. Oke. Mulai sadar nih otaknya, iya juga ya. Bikin kotor ya. Bukannya lu yang miara dia. Bukannya katanya dia piara lu. Tapi lu yang piara dia. Kamu yang piara dia, iya juga ya. Masuk akal. Masuk akal juga ya. Waduh, udah gitu udah. Terus pas udah begitu, saya udah mulai disuruh tuh sama orang tua saya udah malas nih. Saya udah malas nih kalau udah begini nih, nyembah-nyembah patung nih. Soalnya kenapa saya bisa malasnya? Kesatu, bukti dari tepekong nggak ada sama sekali. Belum pernah ada saya dapetin. Tapi di Islam tentang hujan ini, saya nyata-nyata banget. Bagaimana saya nggak percaya? Iya. Udah bukti nyata. Ibaratnya Nabi Musa mah zaman dulu mah, ibaratnya bandel saya mah. Kaumnya tuh bandel ya kan? Iya. Kalau saya tuh bandelnya begitu, nggak percayaan orangnya. Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang kalau saya nggak digituin, saya nggak bisa terbuka otak saya. Oke, Masya Allah. Terus udah gitu, akhirnya apa? Saya mulai meninggalkan sesembahan saya. Saya nggak mau nyembah-nyembah lagi dah lah, disuruh ya, dia panggil. Orang tua saya tahu. Tahu, saya nggak nyembah-nyembah lah patung lagi nih. Meskipun belum masuk Islam saat itu ya? Belum. Oke, terus kok? Dia bilang, Hasan, ya Pak, pasang sio.
Pasang sio itu pasang dupa, Iya. sembahyang. Waduh, buset. Kayaknya udah malas banget. Saya pergi. Saya cuma bilang iya dong, saya pergi. Ntar saya balik lagi. Jadi Saya nggak pasang. Tetap aja. Dia terus-terusan begitu. Nyuruhin mulu. Tapi saya nggak ladenin. Dia nyuruh lagi. Tapi saya tetap nggak ladenin lagi. Capek dia akhirnya. Yang terjadi itu. Akhirnya dia capek sendiri. Udah saya belajar tuh. Udah belajar, saya masih penasaran nih. Udah mulai percaya kan, udah mulai ada 50% mah udah ada ya. Karena masih penasaran, mungkin biar mantep, saya lihat di situ belajar ada tulisan rupanya yang belum pernah saya lihat sama sekali. Tulisan apa kok? Inna dina indallahil Islam. Tapi saya bacanya di situ, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kaget saya. Hah? Belum pernah ketemu belum pernah ketemu ayat begitu kan kaget. Iya betul. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Waduh, berarti agama yang lain nggak diterima dong. Betul nggak ya? Logika begitu. Loh, bukannya logika lagi, memang begitu udah logikanya begitu, udah logika mati itu mah. Mutlak itu yang lain nggak diterima. Nggak diterima. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Waduh, kaget saya. Ya udah, di situ saya nangis. Oh, sempet nangis di situ. Nangis habis-habisan udah di situ. Rupanya selama ini gue salah nyembah. Selama ini saya salah nyembah dalam hati nih. Ya. Rupanya ini selama ini saya nyembah, ya Allah. Nyembah apa gue selama ini berarti? Iya, memang nggak ada buktinya sih. Kalau ini gue udah nyata banget ini masalah hujan ini. Udah nampak 3 kali, lu masih nggak mau percaya juga? Hah? Mau bagaimana lagi? Lu mau bagaimana? Udah dah, saya belajar sholat. Saya belajar wudhu, saya hafalin tuh sholat Al-Fatihah, kan disuruh tuh. Saya Al-Fatihah, saya udah pelajarin, saya sholat dah. Itu dalam keadaan belum muslim tapi kan? Belum muslim. Ya, oke. Tapi saya udah belajar wudhu. Ya. Udah gitu, saya sholat, saya belajar. Saya lemparin sejadah. Sejadah saya udah punya, ada ceritanya tuh sekalian tuh. Saya sholat. Udah habis wudhu beres. Allahu Akbar. Apa yang terjadi di depan? Bangku. Geser. Artinya apa? Tadinya kan dia tidur. Ya. Kedengeran, Bangun. bangun berarti. Terus bokap bangun tuh. Dia bangun, dia turun, keceplak. Artinya dia nyamperin saya. Keceplak sampai di depan pintu. Saya kan kedengeran. Saya kejebrak. Langsung saya nyungsep di tanah. Sujud. Bukannya sujud, pura-pura tidur. Pura-pura tidur, gebruk ya. Begitu orang tua saya lihat, oh lagi tidur, dia tutup lagi, krek, dia jalan, keceplak ke dalam. Saya bangun lagi. Saya sholat lagi. Di situ dia balik lagi, dia nggak buka. Dia tidur lagi gitu segala macam. Udah, terus sehari. Besoknya johor, saya belajar lagi. Udah waktunya johor, saya juga udah tahu. Allahu Akbar, pelan tuh. Allahu Akbar. Dia begitu lagi loh. Dibangun lagi nih. Kok siapa yang bangunin ya? Iya. Keceplak. Dia buka lagi pintu. Saya kejebrak lagi. Pura-pura tidur lagi. Tutup lagi. Telak. Besokannya, hari ketiga. Allahu Akbar. Kok bisa pas-pasan begitu? Itu yang saya bingung. Ya? Setiap kali udah baru Allahu Akbar, baru begini aja nih. Udah sedekap aja. Keceplak. Dia buka pintu, saya kejeblok lagi. Dalam hati gue mau sampai kapan gue begini nih? Pura-pura tidur mulu. Iya. Wah, nggak beres. Terus tuh. Sampai sebulan itu tuh. Dia kejeblok. Begitu terus. Aneh tuh. Padahal sebelumnya nggak pernah begitu ya? Nggak pernah begitu. Boro-boro. Terus? Pas sudah sebulan, saya kan sambil baca-baca. Di situ saya baca ketemu ayat apa? Kalau kamu mau masuk Islam, masuklah dengan sungguh-sungguh. Kalau dia ngaji cerdas nih, ada lagu pertamanya tuh apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu fi kulufi silmi kalfa ya. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sungguh-sungguh. Waduh, dari situ saya baru sadar. Berarti lu mesti sungguh-sungguh dong lu. Lu jangan separoh-separoh. Lu kalau memang itu terusin. Gitu, udah Allahu Akbar terusin maksudnya. Jangan katanya lu ngejebrak. Oke. Maksudnya begitu. Resiko terima semua itu. Harus terima. Ya udah besok gua terusin dah.
Serius dah. Besok nih, Allahu Akbar. Terusin aja. Keceprak, terus dia buka pintu. Waduh. Dia kaget tuh. Hah? Lu udah mau jadi abang-abang lu ya? Abang-abang itu apa? Abang-abang itu yang biasanya tukang sate Madura tau nggak? Tukang sate Madura. Tahu. Dia tuh kan pakai peci. Saya Iya. pakai peci. Dia pakai peci, dia suka sholat. Dia tahu tuh. Iya. Itu abang-abang, dia panggilnya. Oke, abang-abang tukang sate. Tukang sate. Teriak deh itu bokap tadi. Iya, lu mau jadi abang-abang lu, ha? Terusin aja dah. Dia tutup pintu, cekrek. Dia masuk ke dalam, cekrek. Udah gitu. Besoknya dia suruh, Hasan, pasang sio. Iya, Pak. Iya. Saya tetap aja cuma dianya doang. Nggak dipasang Jalaninnya juga kagak. tapi? Hah? Nggak sempat dipasang? Nggak sempet pasang. Iya Kagak doang. nggak mau. Iya-iyanya doang. Cuman Oke. saya jalan, saya tinggal. Terus ya dia suruh gitu. Nggak pernah saya ladenin. Terus belajar. Belajar terus, saya udah tahu, udah makin mantep. Wah, gua mesti masuk Islam nih kalau gini, mesti syahadat nih. Akhirnya saya nyari ke Lauce. Oke. Masjid Lauce ketemu Pak Syarif Tanujaya. Pak Syarif. Di situ saya masuk Islam sama dia. Masya Allah. Syahadat di situ langsung. Cari guru, saya pikir nanti dah sekalian jalan dah kalau nyari guru. Udah sampai setahun tuh. Setahun kemudian saya kepengen turun hujan. Kepengen turun hujan. Pengen aja, bukannya mau nyoba, kepengen aja. Pengen turun hujan. Saya mau tulis, cuman kenapa mau tulis gitu mungkin masih ada rasa penasaran atau gimana, nggak tahu ya. Masih anggap itu kebetulan gimana, saya tulis lagi. Saya tulis dah, tapi saya udah percaya sih. Saya tulis, begitu saya tulis apa yang terjadi? Pertengahan tulisan. Datang bisikan. Yes, di sini bisa ada yang ngomong nih. Bukan yang ngomong saya dengar sih, tapi hati saya ngomong. Dek gitu. Lo masih apa kamu masih belum yakin? Wih, kaget lu. Udah gitu hilang. Ilham itu namanya kali ya. Boleh jadi. Tegas banget tepinya lu. Apa udah gitu udah nggak ada lagi. Akhirnya jadi nggak nulis itu? Saya bilang, ya yakin, gua udah yakin. Udah yakin. Cuman tapi pengen hujan aja Pengen gitu? hujan aja emang nggak boleh. Saya nggak tahu itu boleh apa enggaknya. Oke. Cobaan-cobaan gitu boleh apa enggaknya saya nggak Iya, tahu. iya, iya. Emang nggak boleh. Udah gitu udah saya taruh. Di bawah pohon kering lagi. Di bawah pohon kering lagi saya taruh. Udah saya taruh, angin kencangnya tuh sampai masuk ke dalam rumah. Kebetulan ada saudara saya, abang saya yang paling gede tuh. Sama orang tua saya lagi ngobrol. Lagi ngobrol berdua. Ya. Saya di sini dengerin, saya duduk. Hujan itu langsung gede. Bus, pas saya udah setaruh saya duduk ke dalam, hujan gede. Sampai itu tepekong tuh kebocoran. Kebocoran air hujan itu. Di sini saya berasa di sini saya gempa sendiri. Di tempatnya? Di tempat saya sendiri tuh gempa. Saya nggak tahu gempanya itu semuanya apa gempa. Pokoknya saya berasa gempa itu mau jatuh. Ini. Waduh. Ini gempa ya. Tapi saya lihat orang tua saya berduanya ngobrol masih tenang-tenang aja, biasa aja. Saya yang gempa sendiri. Allah. Saya langsung ke tengahnya kemana? Ke batu itu. Lu nggak boleh berbuat begitu. Bisikannya tuh kayak begitu. Lu kalau udah percaya, udah jangan diterusin lagi. Perbuatan itu tuh nggak boleh lu. Itu hanya pintu masuk. Lu udah masuk Islam, udah percaya, udah jangan dicoba-coba kayak begitu gitu mulu. Tapi saya pelajarin, ternyata benar nggak boleh lu. Nggak boleh. Kita menggantungkan sesuatu bukan pada Allah tapi pada benda itu tadi. Nggak boleh itu. Biarpun itu nggak boleh. Itu benda-benda kayak begitu tuh. Jadi itu ibaratnya kayak musyrik ya. Jadi percaya sama begituan jadinya lu. Nggak boleh. Kalau misalnya kepengen hujan, sholat istisqa. Ada aturannya. Nggak boleh siapa kayak batu-batu begitu tuh nggak bisa. Itu cuma buat pintu masuk doang. Saya dikasih ingetnya gitu dong pintu masuk. Dan pun nggak semua orang pintu masuknya sama kok. Iya, cuman ini memang karena saya kalau nggak dikasih hidayah kayak begitu, saya nggak bisa masuk Islam, Ya, susah. masing-masing kan Allah sudah atur. Iya, tapi nggak mungkin semua orang mesti kasih hidayahnya sama kayak saya begini. Itu repot, semuanya pada kehujanan. Ya, bener dong ya? Bener kok. Di situ saya pas nyari-nyari ternyata nggak boleh, udah belajar. Akhirnya sudah saya tobat. Nah dari situ saya berlanjut terus belajar agama Islam sampai
Udah berakhir sampai di situ dulu dah. Orang tua itu tapi gimana tuh setelah tahu anaknya masuk Islam mau jadi abang-abang? Gimana itu reaksinya? Dia udah tua. Oh. Dia nggak bisa apa-apa. Dia mau nyiksa saya nggak bisa. Saya udah umur 30. Dia udah hampir mau 60 lebih, udah hampir mau sekian. Udah tua, udah lemah gitu. Nggak bisa. Koko saya baru. Nah, udah sampai di situ. Gimana Masih ada tuh, lagi Koko? ceritanya panjang. Gimana tuh Koko tuh? Udah nggak habis cerita. Enggak, kokonya gimana kokonya? Iya, koko saya itu. Beda lagi ceritanya. Beda lagi. Memang dia ngeliat saya begitu, dia ngeliat saya masuk Islam, ya jelas. Marah, sentimen. Dan nanti lagi dan kita selesain di sini dulu dah. Ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi dah. Nanggung kok. Nanggung. Ini udah lama ini. Belum? Ya, ceritanya terbatas ini sekarang dari awalnya sampai saya dari awal itu saya terima hidayah masuk Islam, udah. Nanti kalau cerita yang masalah soal ada saudara saya yang itu mah tuh panjang. After masuk Islam, setelah masuk Islam kan artinya tadi nyari ilmu tuh. Sampai nyari ilmu ya? Iya, nyari ilmu saya kemana-mana, ke Tangerang, ke Bogor. Tapi kayak begini gue tetap nyari ilmu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kejadiannya tuh sampai dari udah lama sampai sekarang gitu. Kalau nyari ilmu sampai berjalan. Tapi setelah masuk Islam kan ujian pasti ada tuh kok. Iya, buset, banyak banget. Banyak banget justru. Satu aja deh, ujian yang paling berat apa tuh kok? Ujian yang paling Yang berat. masih keinget nih sekarang, ini berat banget tuh Iya, ujian inget tuh. banget. Ujian tuh berat banget itu yang saya rasain di hidup saya. Diusir. Diusir? Tapi diusirnya pakai politik. Bukannya Islam yang ditujukan Islamnya, bukan karena lu masuk Islamnya, tapi pakai cara. Gitu. Padahal mah karena masuk Islam. Karena diusir, masuk ya? Islam. Itu beratnya di situ. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya. Nggak pernah nyesel itu. Siapa Masuk jatuh? Islam. Gara-gara masuk Islam. Saya jadi nyeselnya diusir. tuh kenapa tuh udah tua udah umur 30 baru masuk, mestinya dari anak-anak. Kalau orang kawin nikah, gua kenapa nggak dari dulu nikah? Rupanya di Islam itu bukannya kata kalau orang yang nggak meresapi nikmatnya Islam itu dia merasa tersiksa. Tapi kalau udah tahu nikmatnya Islam, nangis. Setiap orang yang masuk Islam pasti nangis kalau memang dia ini tahu tentang Islam itu agama yang benar. Nggak kuat lu, nggak tahan kalau nggak buru-buru, kalau nggak ada buru-buru diislamin, gitu. Saat itu pas habis syahadat nangis dong ya? Itu sebelum isyadat aja saya waktu bilang inna dina indalau Islam aja saya udah Oh, iya, nangis malam itu bener. nangis. Hah? Iya. Itu aja udah nangis bagaimana sih? Itu aja udah luar biasa nangisnya nggak berhenti itu. Sampai 2 hari lu. 2 hari saya nangis terus-terusan. Nyesel saya. Bengkak mata tuh. Iya. Iya sampai begitu. 2 hari aduh saya bilang ya Allah kenapa bisa begitu? Kenapa? Aduh nyeselnya tuh ya Allah telah jahat amat hamba kepada engkau ya Allah gitu. Jolim banget. Lu yang nyiptain gue nyembahnya ke orang lain. Allah. Ibaratnya kita punya anak. Anak kesayangan kita. Yang kita sayang. Lu jangan katanya ini ke tetangga ini jahat banget. Ibaratnya mah kayak setan lah. Tapi dia malah nurut ke tetangga. Kita ngebilangin kagak mempan. Kayak kita mah. Iya. Udah gede lagi anaknya. Oh lu begitu. Gua ngempanin lu. Gua kasih rezeki sama lu. Gua yang kasih lu segala macam semua. Lu malah sayangnya ke dia. Begitu juga kita sama Allah. Allah nyiptain kita. Allah bilang lu jangan nyembah iblis. Kita malah nyembah iblis. Nyembah sepekong, nyembah patung. Marah nggak Allah? Iya, marah. Itu dia punya ininya kayak begitu. Ya udah, jelas saya jadi nyeselnya di situ. Kenapa nggak dari dulu masuk Islam? Kenapa nggak dari dulu masuk Islam? Kenapa harus sempat nyembah tepekong? Kenapa dulu? untungnya gue belum mati? Kalau dulu kan waktu coba-coba takutnya Islam betul. Iya benar. Kalau sekarang, waduh naujubillah kalau suruh mengalihkan agama dikasih berapa triliun juga nggak bakalan mau. Kenapa? 1 triliun lu makan juga nggak bakalan habis sampai seumur hidup betul, juga. betul. Tapi lu nya bakalan mati. Masya Lu mati lu selesai dah. Lu udah keluar dari Islam, ya kan? Yep. Jadi lu dikasih
bulan seperti emas. Bulan itu emas semua dan buat lu tuh. Lu penting lu keluar dari Islam. Emas itu lu jual, nggak bisa habis lu makan. Umur lu udah habis pun bulan itu emas masih ada. Mati lu tinggal masuk neraka selama-lamanya. Masuk akal lah, wala quwwata billah. Ya benar. Betul dong? Benar, Masya Buat ngapain kalau begitu? Jangan diterima, mau berapa triliun juga, mau berapa segedenya juga, kalau disuruh murtad, jangan mau. Gitu. Tapi kan kita di perjalanan nih kok sering nemuin juga teman-teman mualaf yang akhirnya hampir hopeless gitu, hampir putus asa dan kembali ke agama yang lama karena ujiannya terlalu berat tuh pas masuk Islam gitu. Nah, itu ada tips dan pesan-pesan nggak sih kok? Ada. Kalau misalnya dapat cobaan kayak begitu, dapat cobaan misalnya apa sial dah, apa gitu. Coba tipsnya nih, nangis di hadapan Allah. Oh nggak bisa nangis, pura-pura nangis, lu nangis ya Allah, nangis aja. Dijamin pasti berhasil. Yakin itu. Misalnya nggak bisa nangis nih, lu nangis. Ya Allah, belum makan ya Allah. Lu nangis. Nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Sampai begitu. Yakin ya pasti Allah kasih. Pasti dikasih. Nggak mungkin nggak bohong. Kalau orang udah percaya sama Allah, kecuali memang hati lu tuh nggak percaya sama Allah sama sekali, lu cuma pura-pura nangis, memang pura-pura nangis dan lu nggak percaya. Kalau memang lu udah percaya dan lu menangis, nggak bisa nangis, nggak mau keluar gitu, maksudnya susah. Tapi dia kepengen nangis, cuman nggak bisa nangis. Dia pura-pura nangis. Akhirnya jadi nangis betulan. Iya betul. Yang penting dia percaya, yakin. Percaya, ya dia percaya. Dia bantu. pasti dikasih, nggak mungkin. Nonsen. Nggak mungkin. Kok bisa yakin banget kok? Yakin pasti. Udah ngejalanin. Masya Allah. Udah ngejalanin, masalahnya kalau belum ngejalanin ya enggak dong. Masya Allah. Udah ngerasain. Artinya sekarang dari momen itu, fase itu sudah lewat ya. Fase ujian, walaupun belum diceritain secara detail tuh tadi tuh masalah ujiannya tuh. Tapi karena saking semangatnya setelah masuk Islam, akhirnya nyari ilmu sampai hari ini. Quran udah alhamdulillah kok. Udah bisa kebaca ya, Quran ya. Saya dulu, makanya kalau saya ceritain sedikit ya tentang anak-anak ya. Saya sekolah di Islam. Itu belajar agama belajar Arab itu kagak bisa tuh sampai 3 tahun tuh nggak bisa Arab, tulis padahal nggak ngerti itu alif juga kagak tahu. Tapi begitu udah masuk Islam belajar sendiri 3 jam apalah huruf hijaiyah. Masya Allah. 3 hari bisa baca. 3 hari bisa baca. 3 hari bisa baca Quran udah langsung. Aneh nggak tuh? Cepet begitu. Masya Allah. Yaudah ini saya kasih deh kok. Ini saya belum ada wudhu, saya kentut tadi kencing. Oh iya oke. Ntar setelah wudhu saya kasih. Iya kasih Oke. gitu ya. Udah ya. Kok makasih banyak kok ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat banget buat terutama buat kita nih, ceritanya luar biasa. Iya. Dan juga buat para mualaf ya. Iya. Jadi setiap ada ujian itu pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, kata Allah kan gitu kok ya. Dan nggak mungkin kalau minta sama Allah tuh nggak dikasih. Nggak mungkin, pasti yang penting dikasih. yakin ya kok. Yakin. Kalau lu udah sedikit nggak yakin aja, gua kan begini. Tuh lu udah nggak dapat. Jadi Allah mengiyakan apa prasangka kamu. Oke. Gitu. Yakin aja Allah tuh ada dan Allah Maha memberi. Pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Pasti dikasih. Cuman kira-kira jangan lu lulusan SD lu minta jadi presiden, tukang beca. Kebangetan ya kan? Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, cuman lu sendiri tahu sendirilah. Ukur diri ya? Ukur diri sendiri. Biasanya, lu misalnya sekarang lulusan SD. Ya Allah, supaya Amba bisa jadi tukang pijit, itu masih mendingan tuh. Ya kan? Bisa jadi tukang pijit, bisa jualan di kecil-kecilan, ya Allah. Ya. Itu pasti dikabulin sama Allah, nggak mungkin enggak. Ya karena pada intinya Allah tuh ngasihnya kebutuhan kita, bukan yang sesuai, yang semampan, yang Jadi Allah ngasih kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan mah kita banyak ya. Iya, keinginan banyak gitu ya. Oke, Koasen, makasih banyak. Sama-sama. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kita semua. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.